Oke, baik ya mungkin di sela-sela ada kegiatan lain, namun mungkin 1 jam kurang lebih lah 1,5 jam nanti kita bahas mengenai aspek keuangan. Ya di dalam beberapa aspek sebelumnya kita sudah membahas aspek pasar, aspek teknis teknologis, aspek SDM, dan aspek hukum ya, aspek legal. Ini adalah aspek yang terakhir yang akan kita bahas. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita lebih pada pematangan dan pendalaman dari aspek-aspek yang kita pelajari ini pada tataran penerapan implementasinya gitu ya. Jadi gimana cara menerapkannya dalam studi kelayakan. Nah, di dalam aspek keuangan ini sebetulnya kita akan merujuk pada mata kuliah lain ya, di manajemen keuangan. Jadi di manajemen keuangan mungkin di dalam materi yang dibahas sudah info di dalamnya bicara tentang modal kerja, bicara tentang prestasi, dan bicara tentang analisis keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan ini kita akan menggunakan materi-materi lain di mata kuliah manajemen keuangan untuk kita jadikan sebagai alat yaitu dalam melakukan analisis pelayanan di aspek keuangan. Jadi kalau kita ambil ya dari beberapa sesi materi di materi keuangan, kita akan ambil beberapa bahasan untuk di bagaimana mengukur dan menilai modal kerja, investasi, lalu kemudian melakukan proyeksi keuangan, maksudnya di dalamnya ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Ya, lalu kemudian yang terakhir kita akan menentukan apakah gagasan kita ini dilihat atau dinilai dari perspektif keuangan layak atau tidak, gitu ya. Kalau di dalam aspek keuangan kita tentunya akan mengukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Ya, kalau di aspek sebelumnya, di aspek pasar, kita lebih banyak stressing menekankan pada aspek marketability-nya ya. Jadi produknya itu kan viable atau tidak, diterima oleh pasar atau tidak, gitu ya. Diterima oleh pasar itu dari sisi kualitasnya, dari sisi harganya, dari sisi layanannya, gitu ya. Apakah pasar sasarannya akan diberikan atau tidak, berdasarkan dari analisis survei pasar ya, dari yang kita sudah siapkan sebelumnya. Sambil mereview ya, jadi saya sambil mereview dari aspek-aspek yang sudah kita pelajari ya sebelumnya di aspek-aspek yang kita sudah lewati, tapi penting untuk kita ketahui dan kita ingat. Oke, tadi mereview aspek pasar ya, kita lihat dari profitability produk layanan yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Lalu kemudian di tahapan berikutnya adalah aspek teknis dan teknologis. Di dalam aspek teknis dan teknologis kita sudah mempelajari mengenai fasilitas apa yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang kita akan hasilkan. Ya, jadi dari sisi teknologinya, dari sisi peralatannya, kemudian juga dari sisi infrastrukturnya, apakah butuh fasilitas tempat yang permanen atau tidak, apakah menggunakan aplikasi atau tidak, ya semua mendukung yang nanti akan menghasilkan jasa maupun program itu kita bahas. Nah, di situ ada bicara tentang pelayanan teknis. Nah, di dalam pelayanan teknis itu kita harus memastikan bahwa secara teknis produk dan layanan yang kita akan siapkan sesuai dengan analisis di aspek yang pertama, yang aspek pasar,
yang sudah analisa dan menghasilkan variabel, kita lanjutkan gitu ya dari sisi teknis apakah memungkinkan untuk dihasilkan atau tidak. Jadi jangan sampai misalnya produknya layak, gitu ya, produknya udah diterima oleh pasar, tapi kita sendiri tidak mampu menghasilkan, tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan. Nah, disitulah nanti akan diuji ya, di dalam aspek teknis. Lalu kemudian aspek berikutnya adalah aspek SDM. Nah, di dalam aspek SDM ini kita akan mendesain kira-kira yang dibutuhkan keahlian untuk menghasilkan produk itu seperti apa. Dan disitulah kita akan menganalisa dengan menggunakan job qualification, job design yang akan melakukan desain dan pekerjaan yang nanti akan menghasilkan produk sesuai dengan hasil analisis yang pertama, yaitu aspek teknis, gitu ya, aspek market, aspek pasar. Nah, disitulah kita akan menyusun lembaga atau badan usaha atau badan hukum nanti yang akan kita siapkan untuk jalankan bisnis. Ya, jalankan bisnis itu untuk lembaga, untuk organ. Nah, di dalam organ itu ada orang, ada people. Nah, people itulah nanti yang akan kita desain. Strukturnya seperti apa? Ya, strukturnya seperti apa? Lalu job deskripsinya seperti apa? Job qualification-nya seperti apa? Ya, saya kira sudah kita bahas. Jadi bicara tentang kelayakan dari sisi SDM adalah memastikan bahwa SDM yang kita butuhkan tersedia. Ya, jangan sampai misalnya kita sudah menentukan kualifikasi pekerjaan dan spesifikasi keahlian, tapi orangnya tidak ada, tidak tersedia, maka tentunya tidak bisa menjalankan bisnis tersebut. Ya, karena kualifikasinya tidak ada, orangnya tidak tersedia. Kita pastikan di aspek SDM sudah oke, ya. Lalu kemudian aspek legal kita sudah tahu juga untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan itu legal, ya. Produknya legal, artinya tidak bertentangan dengan norma dan hukum di Indonesia. Lalu kemudian badan usaha dan badan hukumnya juga legal. Ada izinnya, ada izin prinsipalnya, ada izin operasionalnya. Ya. Lalu kemudian memilih badan hukumnya apakah PT, apakah CV, apakah yayasan, koperasi, atau misalnya apa pendidikan diajukan ke BUMN misalnya. Itu menjadi suatu pilihan. Nah, di aspek terakhir inilah kita akan membahas layak atau tidak bisnis yang mau dijalankan, gitu ya, dari sisi laba atau untung nanti akan dijalankan bisnisnya, yang menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan ya, walaupun layak dari aspek semuanya, tapi kalau tidak menguntungkan, ya berarti harus memilih atau melakukan evaluasi kembali terhadap aspek sebelumnya. Misalnya, oh ini lebih cocok menjadi badan hukum sosial seperti yayasan. Oh ini tidak menguntungkan misalnya, tapi memberikan manfaat ya kepada masyarakat banyak misalnya. Ya udah, bukan berarti idenya atau gagasannya itu dihentikan ya. Saya kalau dihentikan, kalau gagasannya bagus, tetap aja dijalankan, tapi menjadi badan hukumnya bukan PT ya, tapi yayasan. Jadi semua ada solusinya, tidak boleh berhenti, gagasan terus harus berjalan, dan pada akhirnya akan bisa diimplementasikan ya, diterapkan. Nah, pada aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Ya. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Prof. Dengar, Masih ya? Pak. Oke. Baik, sorry. Saya di kereta ini, jadi suaranya kadang bisa jelas, kadang bisa tidak jelas karena sinyalnya kurang bagus.
Oke, lanjutkan ya. Sejauh mana aspek keuangan ini penting? Ya. Aspek keuangan itu penting karena akan dibutuhkan oleh calon investor. Jadi calon investor nanti akan menilai apakah ini bisnisnya memiliki prospek atau tidak. Lalu layak atau tidak, menguntungkan atau tidak. Modalnya bisa di cover atau tidak. Ya, kalau modalnya misalnya butuh ratusan miliar, tapi investornya tidak bersedia atau tidak memiliki kapasitas itu, maka tidak akan jadi hambatan. Jadi akan dinilai dulu ya berapa kebutuhan modalnya, investasinya, lalu kemudian menguntungkan atau tidak. Gitu. Nah, kita perlu membedakan ya ketika kita akan mendirikan usaha itu, kita harus membedakan mana kebutuhan investasi, mana kebutuhan modal kerja, dan mana kebutuhan untuk melakukan startup ya atau istilahnya initial seed ya atau principal ya prinsipal bisnis atau startup atau memulai. Jadi kalau kita diskusi atau kita sedang membahas tentang bisnis suatu investasi misalnya, maka kita harus paham ya tentang apa itu investasi, apa itu modal kerja, apa itu modal pendirian atau startup capital ya, beda-beda ya. Jadi kalau kalian mau mendirikan usaha itu pikirkan ada biaya untuk pendirian. Jadi biaya untuk pendirian itu bisnis belum berjalan, hanya untuk mendirikan ya, untuk mendirikan badan usaha dan badan hukumnya agar berdiri. Lalu kemudian yang kedua perlu memikirkan investasinya. Investasi itu untuk membiayai aktiva tetap ya. Jadi misalnya membeli mesin, sewa atau kontrak kantor atau pabriknya gitu. Ya itu peralatan dan mesin yang digunakan semuanya itu dibiayai dengan modal investasi namanya. Oke ya. Lalu kemudian yang ketiga, untuk menjalankan bisnisnya kan butuh modal kerja. Modal kerja itu untuk membiayai aktiva lancarnya gitu. Aktiva lancarnya itu apa? Aktiva lancarnya itu untuk membeli persediaan, perlengkapan ya, bahan baku kalau mau mengolah suatu produk. Ya butuh bahan baku, butuh untuk membiayai tenaga kerja, untuk biaya operasional, gitu ya. Itu namanya modal kerja. Jadi sekali lagi sebagai seorang calon pebisnis ya harus memahami perbedaan itu ya. Karena kalau tidak tahu nanti mengklasifikasikannya, nanti semuanya dianggap semuanya modal ya, dianggap semuanya itu biaya. Padahal ada investasi, ada modal kerja, dan ada modal pendirian. Oke ya. Berikutnya, kalian juga perlu memikirkan ya tentang ketika akan melakukan investasi tadi, itu berpikir di aktiva tetap ya. Misalnya mau beli kendaraan, butuh kendaraan atau tidak, butuh mebeler atau tidak, ya peralatan kantor gitu ya. Butuh untuk kantornya sendiri atau tidak. Kalau butuh kantornya, apakah mau beli atau sewa? Itu perlu diputuskan, ya, perlu ditetapkan. Gitu. Lalu berikutnya baru dianalisa ya kebutuhan totalnya berapa. Kebutuhan untuk modal kerja, investasi dan modal startup pendiriannya berapa. Lalu kemudian setelah itu dianalisa dalam struktur keuangannya ya. Rasanya, arus kasnya, laba ruginya gitu. Ya, silakan dianalisa. Nah, di sini butuh keterampilan untuk menganalisa. Ya, butuh keterampilan untuk menganalisa. Nah,
Untuk bisa menganalisa dengan baik, maka data-data yang ada di dalam analisa sebelumnya harus kita gunakan. Ya. Misalnya data yang berasal dari analisa pasar, analisa teknis, analisis manusia, SDM, analisis legal. Nah, kemudian yang terakhir ya di aspek permodalan atau keuangan. Disitulah nanti kita akan gunakan semua data-data itu untuk kita olah menjadi neraca, ya, menjadi neraca, menjadi analitik dan cash flow. Kita perlu klasifikasikan dan menarik seluruh data yang sudah ada sebelumnya itu menjadi struktur keuangan kita. Kita perlu lagi-lagi jangan lupa bahwa untuk mendirikan suatu bisnis yang kita butuh peralatan, butuh mesin, butuh lokasi, butuh teknologi, butuh juga untuk riset dan pengembangan. Karena nanti pada saat kita awal mulai untuk coba produk kita, itu kan biaya pengembangan, ada biaya riset yang coba-coba. Jadi belum bisa langsung menghasilkan uang ya. Kan tujuannya make to earn money ya, untuk bisa menghasilkan uang. Oke, nah biaya-biaya yang kita analisa dari mulai biaya untuk SDM, nah di SDM itu terutama yang kita ambil ini ya, untuk biaya gaji ya, kompensasi. Ya biaya untuk gaji berapa yang sudah dianalisa di aspek SDM, kita ambil ya seperti ini, kita ambil. Kemudian biaya-biaya untuk peralatan kita ambil juga ya, biaya promosi, ya biaya promosi, biaya untuk membeli perlengkapan, ya dijadikan, ya dikelompokkan dan kita hitung kebutuhannya berapa. Ini untuk menghitung modal investasi yang kita butuhkan berapa ya, investasinya berapa. Lalu kemudian untuk biaya modal kerja ya seperti ini untuk biaya operasional, ya untuk biaya operasional contohnya. Nah ini nanti akan menghitung berapa modal kerja yang dibutuhkan. Kalau beli meja belajar, kursi gitu ya, peralatan ini untuk menghitung investasi. Tapi kalau untuk biaya tenaga kerja, untuk biaya listrik, untuk biaya telepon, itu namanya biaya modal kerja. Tapi kalau untuk membeli peralatan, itu namanya modal investasi. Jadi perlu dibedakan ya, harus paham juga. Oke, lalu kemudian juga ada namanya biaya perizinan. Nah, biaya perizinan ini adalah biaya pendirian. Ya, biaya pendirian ini juga harus dipisahkan. Ya, dipisahkan antara biaya modal, biaya investasi, dan biaya pendirian. Ini adalah yang terakhir adalah biaya pendiriannya ya, dipisahkan. Karena nanti biaya pendirian itu akan diamortisasi biayanya. Tidak masuk ke dalam investasi dan tidak masuk dalam modal kerja, tapi masuk dalam biaya pendirian itu sendiri. Nah, nanti akan muncul klasifikasi utamanya seperti ini. Ya. Jadi ada modal kerja, ada modal investasi. Lalu kita hitung berapa total yang dibutuhkan. Itulah nanti yang akan ditanggung oleh investor. Itu nanti akan ditanggung oleh investor. Dan dari total biaya yang muncul, yang nanti akan ditanggung oleh investor. Nah, setelah itu kemudian dibuatlah, disusun di dalam neraca seperti ini. Dalam neraca sudah terlihat secara jelas berapa aktiva totalnya. Dalam aktiva itu terbagi menjadi dua, ada modal kerja, ada modal investasi. Ada aktiva laksana atau aktiva tetap. Lalu kemudian di sebelah kanan itu ada, di sebelah kanan ya, yang pusatnya saya gerakkan. Yang atas ini namanya pasifan. Artinya bahwa
aset yang kita miliki di sebelah kiri ini itu dibiayai sebagian dari hutang ya, hutang. Jadi ada hutang jaga, hutang bank, itu namanya hutang. Kalau kita lihat hutangnya 150 juta ini ya. Contoh ini 150 juta. Lalu kemudian di sebelah bawah ini adalah modal. Modalnya 316 ya, modal 316. Hutangnya ada dua, ini ada hutang lancar dan hutang tetap. Ini rencana yang akan dicontoh yang akan dijalankan oleh salah satu perusahaan yang mau didirikan dengan modal 311 juta. Tapi total investasinya 671. Ya oke, kemudian berikutnya laba rugi ya. Laba rugi. Nah, di dalam laba rugi ini kita menghitung estimasi berapa penjualannya selama satu periode 1 tahun ya. Lalu kemudian laba kotor ya setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ini adalah laba kotor. Nah, setelah laba kotor ini ada dikurangi dengan biaya-biaya, ada biaya administrasi, sewa, biaya operasional lainnya. Maka berikutnya adalah laba operasional 45 juta. Nah, dari sini masih ada biaya-biaya lain yaitu biaya hutang. Karena kan tadi menggunakan hutang ya, sehingga ada biaya bunga. Ini biaya bunganya belum muncul ya. Kemudian ada biaya penjualan. Kemudian ada setelah ada penjualan ada pajak. Nah, ini laba bersihnya. Bawah ini laba bersih. Oke, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ini proyeksi dari penjualan. Proyeksi dari penjualan. Harus pas ya. Maksudnya setelah ada 3 laporan keuangan tadi ya. Ada 3 laporan keuangan. Ada neraca, ada laba rugi, dan ada harus kas. Maka kita buat analisa rasio ya. Nah, disinilah nanti yang akan menentukan apakah bisnis yang mau dijalankan itu layak atau tidak gitu ya, dari sisi keuangan. Nah, dari sisi keuangan itu apa yang mau dilihat? Likuiditasnya, perputaran usahanya, solvabilitasnya, lalu profitabilitasnya. Ya, jadi itulah kurang lebihnya. Nanti kalian bisa dalami dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada. Lalu kemudian kalian pelajari juga rasio keuangan ya. Jadi misalnya yang dimaksud dengan likuiditas ya, likuiditas 2,2, karena rasio 2,2 itu apa, 2,3 itu apa ya. Jadi biasanya dalam bentuk di persentasekan ya. Lalu kemudian ya solvabilitas ya, kalau likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya. Kalau 2,2 artinya apa, bahwa setiap satu hutang itu bisa di cover dengan 2,2 dana liquid yang ada. Dan dana liquid itu bisa berupa tunai, uang tunai maupun dana yang kita simpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Ya, jadi kalau ada current rasio 2,2 artinya bahwa setiap satu satuan hutang itu bisa di cover dengan 2 kalinya dari dana liquid, dana tunai atau dana liquid yang dimiliki perusahaan. Intinya kalau lebih dari 1 itu bagus. Dan kalau kurang dari 1 seperti yang di bawah itu 0,3, ini berisiko. Ya, artinya satu hutang tidak bisa di-cover dengan kemampuan likuiditas itu. Tapi kalau lebih dari 1 itu layak ya. Jadi kalau melihat dari sisi likuiditas, lihat saja rasionya apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Lalu solvabilitas ini perbandingan antara jangka panjang ya dengan modal yang dimilikinya.
Ya, kalau ini lebih dari 100% itu berbahaya, artinya hutangnya lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Contoh, ini contohnya 112 nih, ini beresiko ya, kurang bagus. Ya karena hutangnya lebih banyak dibandingkan modal ini. Ya. Lalu profitabilitas itu kemampuan menghasilkan laba. Jadi kalau ada perusahaan yang memiliki profit marginnya positif, itu berarti dia mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai presentasinya semakin bagus, gitu ya, semakin baik, bagus. Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Kita sudah selesai materinya untuk aspek keuangan. Ya, mau izin Pak, mau nanya. Silakan. Saya Reza. Ya, Itu silakan. untuk perhitungan analisa kelayakannya apa ada rumusnya atau gimana ya Pak? Saya cukup tertarik sih melihat yang 2,2 dan 0,3 itu ada perhitungan rumusnya atau gimana ya Pak? Ya, Terima betul kasih. Mas Reza. Betul Mas Reza, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Tapi Mas Reza ingin tahu, gitu. Saya suka kalau ada yang ingin tahu, karena artinya menandakan bahwa kita ingin maju, ya. Seorang yang punya info achievement, yang punya sikap berprestasi, itu biasanya selalu ingin tahu, selalu ingin mendapatkan value, ya nilai dari apa yang dipikirkan dan dilakukan. Nah, untuk kita ingin tahu itu merupakan value info achievement namanya. Ya, bagus Mas Reza, terima kasih. Mas Reza, nanti saya akan share ya rasio analisis yang bisa kita gunakan dengan alat bantu toolsnya berupa Excel ya. Saya punya Excel. Ya, saya punya Excel. Nanti Excel itu bisa digunakan untuk melakukan analisa. Nah, Excel itu bisa diambil dari link web saya. Ya, nanti saya kasih linknya. Saya masukkan ke grup nanti. Silakan diunduh. Ya, nanti diunduh dan bisa digunakan untuk melakukan analisa keuangan. Siap, baik Prof. Ya, oke. Jadi nanti silakan ditindaklanjuti saja. Saya nanti butuh waktu ya untuk menyiapkan linknya. Nanti saya grup. Nah, nanti dari situ bisa diunduh dan bisa digunakan. Tapi untuk sebagai contoh ya, saya lihatkan di dalam materi singkat ini, saya lihatkan. Nanti saya share. Ini saya caranya begini. Ini ada format untuk analisa keuangan. Oke, terlihat nggak ya di slide? Terlihat Ada Pak. Excel ya. Oke. Ini contoh bagaimana kita mengklasifikasikan yang masuk ke dalam investasi dan modal kerja yang tadi sudah saya ceritakan tadi. Ini contoh angkanya. Ini contoh angkanya, investasi yang dibutuhkan di sini ada, kemudian modal kerja, ya ada modal kerja. Ini ada jumlahnya. Ya, ini ada jumlahnya. Ya, lalu kemudian ada asumsi penjualan. Jadi kalau kita memproyeksikan bisnis, itu kita harus berani membuat proyeksi ya. Kira-kira tahun depan akan mengalami pertumbuhan berapa persen, gitu ya. Nah, buat ya, presentasinya di sini ya, rencananya asumsi pertumbuhannya. Oke, nah kemudian ini kebetulan contoh untuk perusahaan laundry. Untuk perusahaan laundry, nanti di tahun pertama kira-kira pendapatan yang akan diperoleh berapa, ini harus kita proyeksikan. Karena nanti kita akan menganalisa biaya dan pendapatan yang akan diperoleh.
itu berdasarkan dari asumsi ini. Ini asumsi rata-rata ya, yang digunakan semua rata-rata. Jadi misalnya ini contoh rata-rata harga harga jasa untuk laundry ya, cuci baju berapa per unitnya. Ini harus ada asumsi ya, celana, handuk misalnya. Atau dalam kilauan, silahkan ya dibuat kriteria apakah dalam kilauan seperti ini misalnya, ataukah dalam paket, ataukah dalam unit. Dan silahkan dibuat ilustrasi. Yang jelas kita harus memiliki asumsi harga untuk masing-masing layanan jasa yang kita akan berikan, yang akan kita jual. Nah, baru kemudian aspek biaya, ya, membuat aspek biaya. Tadi kan pendapatan, ini aspek biayanya. Ya, biaya untuk pembelian modal kerja, ini ya, modal kerjanya berapa, jadi itu. Lalu kemudian kalau laundry kan berarti butuh bahan-bahan material ya, seperti parfum, gitu ya. Kemudian mungkin macam-macam silakan ditulis yang dibutuhkan. Kalau contoh laundry ya, kebetulan laundry yang konvensional. Lalu biaya operasional untuk listriknya, airnya, gitu ya, sebagainya. Lalu kemudian untuk beli peralatan kantornya, misalnya mungkin perlu kendaraan untuk transportasi, pengiriman barang dan sebagainya. Kemudian peralatan produksinya ya, seperti dryer, timbangan, misalnya ya, hanger, apa aja gitu ya. Lalu kemudian rencana untuk kompensasi atau recuperasi gaji ya ke karyawan berapa. Lalu untuk mengurus legalnya ya berapa. Ini contohnya biayanya 674 juta keseluruhannya, contoh ya. Nah, di sini nanti akan diklasifikasikan nih modal kerja yang berapa, modal tugas berapa. Ini akan terbagi ya. Ini akan terbagi sendiri ya. Jadi kita nggak perlu, karena ini sudah saya buat rumusnya. Ini silakan bisa dipakai. Lalu kemudian laba ruginya. Jadi laba ruginya silakan bisa ditulis di tahun pertama ya. Tahun pertama, kemudian buat tahun kedua, tahun ketiga. Lalu kemudian cash flow-nya silakan dibuat cash flow-nya. Lalu kemudian muncul neracanya, dan neraca tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ini kalau kalian klik, ini sudah ada rumusnya, artinya bahwa di dalam neraca ini tidak perlu diketik manual ya, karena menggunakan data-data pada sheet sebelumnya ya. Ini sudah muncul di sini. Dan rasionya juga sudah muncul ya, tidak kita buatkan rumusnya. Sudah ada rumusnya. Nah, tinggal dilanjutkan aja di tahun kedua dan ketiga dan tahun depan. Ikuti dari pola rumus yang ada ini. Ini juga saya sudah buatkan HPP-nya. Untuk menghitung HPP-nya, untuk development point-nya, payback period-nya, NPV-nya, IRR-nya, ya. Oke, jadi udah lengkap. Ya, silakan dipelajari. Bisa didiskusikan juga ya dengan teman-temannya, ya kan. Karena memang kalau ini mau serius dipelajari, nggak bisa hanya sekedar membaca ya, tapi harus dipraktekkan. Harus belajar kasus, ya, dan diskusi dengan teman-temannya. Ini maksudnya apa dan gimana cara menghitungnya. Tapi yang jelas saya sudah bantu ya dengan membuat rumus-rumus yang ada di sini, ya. Itu membantu untuk memahami, karena materi ini sebetulnya ada di laporan keuangan. Ya, nanti saya masukkan ke dalam web personal saya. Silakan nanti bisa diunduh. Demikian Mas Reza, teman-teman. Yang Siap, lain ya. terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Mau tanya? Baik, kalau nggak ada, kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih. Nanti malam bagi yang masih belum puas, ada yang ingin mengulang atau belum sempat berkuliah
pada pagi hari ini, bisa ikut nanti malamnya jam kita bisa mulai jam 7 ya. Kalau bisa mulai jam 7 secara online. Insya Allah minggu depan saya akan selipkan waktu untuk hadir secara offline. Mudah-mudahan hari Senin depan waktunya tolong di provide, di prepare dan bisa bantu untuk komunikasi dengan Mbak Raya ya, Mas Reza ya, mungkin yang masih on air siapa Mas Reza? Yang lain? Gimana Pak? Ya Mas Reza bisa minggu depan kalau sampai teman-temannya ya. Ini mungkin ada yang ikut tapi nggak aktif ya, mungkin lewat. Kita ikut hari Senin depan ya, kita offline ya, Insya Allah kita offline. Ya, Prof. Hari Senin ya, hari Senin. Hari Senin itu Pak Mei atau bukan sih jadwalnya? Pak Mei udah selesai, Prof. Oh, udah Matkulnya. selesai. Ya, Oh, udah selesai perkuliahannya. Baik, kalau gitu kita bisa isi di Senin depan ya, Insya Allah ya. baik, Prof. Ya, Prof. Baik, terima kasih dan jangan lupa juga ya tugasnya dilanjut terus. Nanti saya share yang sudah mengirimkan atau sudah menyelesaikan di bab berapa. Nanti yang lain ikuti ya, jangan sampai tertinggal. Oke, terima Baik. kasih. Ya, terima kasih. Kita bisa akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Alhamdulillah. kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini. Terima kasih.